Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Belajar Bu Nani. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke, kali ini kita masih belajar tentang bilangan berpangkat, yaitu kita melanjutkan tentang operasi hitung bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita Bu Nani mau mengingatkan jenis sifat-sifat bilangan berpangkat itu sendiri. Di sini ada nih sifat-sifatnya dari 1 sampai 5. Pangkat. Langsung ke contoh soal aja ya. Hitunglah hasil perpangkatan berikut. Nah, kalau kayak gini gimana? 4 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3. Kemarin di video sebelumnya Berani pernah membahas tentang A pangkat 0. A pangkat 0, bilangan yang menghasilkan semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sedangkan kalau misalkan semua bilangan yang dipangkatkan 1, A pangkat 1, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah bilangan itu sendiri, berarti di sini adalah A. Jadi kalau 4 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3, hasilnya berapa? 4 pangkat 0 berapa? 1. Ditambah 4 pangkat 1 berapa? Karena dipangkatkan 1 berarti hasilnya dirinya sendiri kan 4. Ditambah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 yaitu 4 dikali 4. 4 dikali 4 adalah 16. Ditambah 4 pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3, 4 dikali 4, 16. 16 dikali 4 hasilnya 64. Berarti kita jumlahkan. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 16, 21. 21 ditambah 64 sama dengan 85. Nah, selanjutnya kalau ini, hitunglah hasil perpangkatan berikut ya. Nomor 2, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, ini ada pangkat nih, dipangkatkan lagi 3. Pangkat dipangkatkan lagi. Kita lihat di jenis ketiga. A pangkat M dipangkatkan N, berarti pangkatnya dikali. Otomatis jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikurang 2 pangkat 4. Sama dengan berapa? 2 pangkat 3. 2 dikali 3 berapa? 6. 2 pangkat 6 dikurang 2 pangkat 4. Hasilnya 2 pangkat 6 berapa? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 dikali 2, 16. 16 dikali 2, 32. 32 dikali 2, 64. 64 dikurang 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 2-nya ada 4 kali. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikali 2, 16. Berarti 64 dikurang 16. Hasilnya adalah 4 dikurang 6. Ini adalah 8. Sisa 5. 5 dikurang 1. 4. 48. Oke, selanjutnya. Cara yang ketiga. A pangkat 3 ditambah 5A pangkat 6 dikurang 2A pangkat 2 dipangkatkan 4. Oke, kalau kayak gini berarti tinggal A pangkat 3 tetapkan. Ditambah ini 5A pangkat 5A pangkat 6 dikurang ini jadi 2 A-nya dikalikan kan, A pangkat 2 dikali 4. Berarti sama dengan hasilnya ini A pangkat 3 ditambah 5A pangkat 6 dikurang 2A pangkat 8. Gitu kan? Terus dilihat nih, ada yang bisa dijumlahkan nggak? Pangkatnya sama nggak semuanya? Nggak ada kan? Kalau nggak ada yang bisa pangkatnya nggak sama semuanya, berarti karena di sini penjumlahan sama pengurangan, berarti hasilnya ya udah begini aja. Seperti itu. Contoh yang keempat. 21A pangkat 3 di B pangkat 2 dibagi 7A B pangkat 4. Nah, sekarang lihat nih angka sama angka dulu ya. 21 dibagi 7. Berarti ini kan ini 21 dibagi 7. Gitu kan? Dikali. Nah, di sini A pangkat 3 sama A pangkat ini berarti A pangkat
1. Jadi A pangkat 3 dikurang 1 gitu kan. Kalau misalkan kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti artinya dia A pangkat M dikurang N. Itu sifatnya. Nah, terus sekali lagi B-nya di sini B pangkat 2 dikurang 4. Berarti sama dengan 21 dibagi 7 berapa? 3. A-nya jadi A-nya 3 dikurang 1 A pangkat 2. B-nya 2 dikurang 4, hasilnya jadi negatif 2. Selesai sampai sini. Contoh yang ke-5. A pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali 2A pangkat 4. Berarti jadinya ini A pangkat 3 dikali 2 dikali nih 2A pangkat 4. Oke, sama dengan ini jadinya 2A pangkat 6 dikali 2A pangkat 4. Saya ganti titik aja ya biar enggak takutnya jadi X. Berarti kalau ini dikali nih, kali-kali A-nya bisa jadi lagi kan? 2A pangkat 6 ditambah 4. Karena perkalian dia ini jadinya ditambah nih. 6 sama 4-nya jadi ditambah. Berarti jadinya sama dengan 2A pangkat 10. Semoga jelas ya. Sekarang kita masuk tentang bentuk akar. Bentuk akar sifatnya begini. Yang pertama, B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C akar A. Contohnya misalkan gini nih. Ini ada 2 akar 3 misalnya gitu ya. Ditambah 5 akar 3. Jadi B-nya saya ganti 2, A-nya saya ganti akar 3. Nah, ini sama dengan artinya 2 ditambah 5 karena akarnya sama diakarkan 3. Dia sistemnya hampir sama kayak aljabar sih. Jadi yang akar ini harus sama kayak variabel yang ada di aljabar. Variabel yang ada di aljabar kan harus sama baru dia bisa dijumlahkan. Nah, jadi hasilnya 2 tambah 5 berapa? 7 akar 3. Gitu. Contohnya selanjutnya. Dikurang nih. Sama. Contohnya ya udah misalkan saya punya 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Dikurang 5 akar 3. Berarti sama dengan ini artinya 2 dikurang 5 di akar 3. Jadi 2 dikurang 5 berapa? Negatif 3 akar 3. Boleh negatif nggak sih? Boleh. Nah, kalau ini kayak gimana nih? 3 dikali akar AB. Berarti ini sama dengan, misalkan gini. Saya punya akar 12. Akar 6. Akar 6. Akar 6 itu didapat dari berapa sih? Berapa kali berapa? Akar 6 itu didapat dari akar 2 dikali 3 gitu kan? 2 dikali 3 kan akar 6. Jadi hasilnya ya udah, karena di sini 2 kali 3 jadinya bisa kita itu kan jadi akar 2 dikali akar 3 gitu. Misalkan gitu. 6 itu dari mana? Perkalian yang menghasilkan 6. 2 kali 3. Atau yang lainnya juga nggak masalah. Misalkan 1 kali 6 bisa 1 kali 6 boleh nggak? Ya boleh, tapi kan akar 6-nya sama aja kan, bisa harus disederhanain lagi kayak gitu. Nah, jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka A dibagi B maka nih akar A dibagi B sama dengan akar AB sama dengan misalkan gini. Begini sebenarnya sama aja sih. Misalkan saya punya akar
Ini kan pembagian ya, pembagian berarti misalkan saya punya akar 49 per 7 misalkan gitu kan. Nah ini sama dengan artinya adalah akar 49 dibagi akar 7 seperti itu. Nah akar 49 dibagi akar 7 bisa nggak? 49 bisa dibagi 7 nggak? Ini kan sama dengan begini kan. Nah sebenarnya ini juga bisa nih. Nah 49 dibagi 7 nya aja udah bisa sih. Salah ya berarti. 49 per 7 berarti 49 dibagi 7. Hasilnya berapa? 7 ya. Berarti ini adalah akar 7. Berarti 49 bisa dibagi 7. Oke, contoh yang lain deh. Misalkan saya punya akar 2 per 5. Kayak gitu. Misalkan akar 2 per 5 berarti dia artinya adalah akar 2 dibagi akar 5. Kayak gitu. Nah, kita langsung masuk contoh soal. Misalkan gini. Sederhanakan bentuk akar berikut. Tadi, akar 27. 27 itu dia didapat dari berapa? Berapa kali berapa? Akar. Nah, untuk menyederhanakan, yang kita ambil adalah akar 27. Yang satu, dia kan perkalian nih. Perkalian. Yang satu bisa diakarkan, dan yang satu nggak bisa diakarkan. Bilangan yang bisa diakarkan itu apa aja sih? Akar 4, akar 9, akar 4 berapa? Akar 4 hasilnya 2, akar 9 hasilnya yang bilangan-bilangan kuadrat itu yang bisa dia. Ya kan? 27 itu didapat dari 9 dikali 3. Gitu kan? Jadi hasilnya adalah di sini adalah akar 9 dikali akar 3. Nah, sama dengan berapa? Akar 9 dikali akar 3. Akar 9 berapa? 3 kan? Jadi bentuk sederhananya adalah 3 akar 3. Kayak gitu. Gue boleh ada yang lain lagi nggak? Boleh. Nanti. Misalkan akar 45 nih, akar 45. Akar 45 berapa? Akar 45 itu didapat dari 9 dikali 5. Lihat, yang satu bisa diakarkan, yang satunya nggak bisa diakarkan. Yang nggak bisa diakarkan 2 nggak ada akarnya, 3 nggak ada akarnya, bilangan prima semua tidak bisa diakarkan. Nah sama dengan berapa? 9. 9 berarti ini kan sama dengan akar 9 dikali akar 5 gitu kan. Berarti sama dengan akar 9 berapa? 3 akar 5. Nah kayak gitu. Nah kalau ini nih akar 12 ditambah akar 27. Berarti sama dengan berapa? Akar 12. Akar 12 Akar 12 didapat dari mana sih? 12 itu didapat dari pertama, misalkan 12. 12 itu 4, yang pertama bisa 4 kali 3, ini akar 12. Akar 12 itu yang pertama bisa 4 kali 3 gitu kan, atau 6 kali 2 gitu kan. Nah, kita milih yang mana? Dilihat. Kalau misalkan di sini 4 sama 3 nih, 4 sama 3 yang satu 4 kan bisa diakarkan kan jadi 2. Nah, kalau 6 kali 2, 6 bisa diakarkan nggak? Kan nggak ada akar 6. Akar 6 itu nggak ada hasilnya pasti koma gitu kan. Jadi yang kita pakai adalah 4 kali 3. Jadi di sini 4 kali 3. Jadi kalau misalkan ada bilangan yang angka yang harusnya dia ada beberapa perkalian, ambil aja yang satu bisa diakarkan, yang satu nggak bisa diakarkan gitu. Ditambah akar 27 kan, akar 27 tadi 9 dikali 3. Berarti sama dengan, ini 4, berarti jadi 4 akar, ini kan akar 4 dikali akar 3 kan, jadinya akar 4 berapa? Akar 4 itu 2 akar 3, akar 3 tetap. Ditambah, ya, dan gini deh, jangan langsung ya. Ini dulu. 4 akar 4, ini kan berarti akar 4 dikali akar 3, gitu kan. Ditambah akar 9 dikali akar 3. Berarti ini sama dengan akar 4 berapa? 2 akar 3 tetap gitu kan. Ditambah akar 9 berapa? 3 dikali akar 3-nya tetap. Karena di sini sama-sama nih, 3-nya sama kan, berarti bisa dijumlahkan dong. Jadinya ini kan 2 ditambah 3 yang di sini, 2 ini ditambah 3 diakarkan 3. Jadinya hasilnya berapa? 5 akar
3. Tuh. Contoh selanjutnya. Akar 8 nih. Akar 8. Akar 8 didapat dari akar berapa? Berapa kali berapa? Akar 8 itu 4 dikali 2. Ya kan? Ditambah akar 32. 32 itu didapat dari 32. Akar 32 didapat dari pertama. Berapa? 32 itu 8 dikali 3. Gitu kan? Sorry. 8 dikali 4. 8 dikali 4. Nah, ini sama-sama bisa diakarin. Bisa juga berapa? Bisa juga jadi 16 dikali 2 gitu kan? Atau sorry, udah gini deh. 32 itu didapat dari 1 kali 32 gitu kan? Terus 2 dikali 16. Terus 3 nggak ada, 4 dikali 8 gitu kan? Nah, lihat yang satunya bisa diakarkan 1 sama 32. 32 nggak mungkin kan? Dipakai 2 sama 16. 16 bisa diakarkan nggak? Bisa. Jadi 4. 4 sama 8. Dua-duanya bisa diakarin nih. Kalau misalkan dua-duanya bisa diakarin, yang kalian ambil adalah yang paling sederhana dulu. Soalnya kalau misalkan dua-dua bisa diakarin, nanti kalian harus ubah lagi kan gitu kan. Berarti jadinya ya yang dipakai ya 16. Yang dipakai ini nih. 16 sama 2. Berarti ini 16 dikali 2. Dikurang akar 27. Tadi 9 dikali 3. Berarti sama dengan ini akar 4. Langsung aja ya. Berarti langsung aja akar 4 itu 2. Karena di sini kali 2 berarti akar 2. Ditambah 16-nya. 16 jadi 4 gitu kan. 2-nya tetap jadi akar 2. Dikurang 9-nya jadi 9-nya jadi berapa? 9-nya jadi 3 dikurang di akar 3. Nah, lihat ada yang akarnya sama nggak? Ini kan akarnya sama nih, akar 2 sama akar 2 gitu kan. Berarti yang bisa dijumlahkan hanyalah ini. Jadi tinggal 2 ditambah 4 akar 2 dikurang akar 3-nya gimana? Ya akar 3 tetap tulis aja akar 3. Seperti itu. Nah, hasilnya berapa? Di sini 2 tambah 4 berapa? 6 akar 2 dikurang 3 akar 3. Bu, ini nggak bisa jumlahkan lagi? Nggak bisa. Ya udah hasilnya seperti ini aja. 6 akar 2 dikurang 3 akar 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini. Selanjutnya nih, kalau misalkan 7 akar 3. Nah, ini berarti kalau misalkan ini 7 akar 3, ya udah 7 akar 3 aja. Gitu kan? Kita tetap tulis karena dia udah bentuk sederhana. Sekarang 48. Paling gampang karena di sini akar 3 nih, biasanya kalian cari dulu aja 48 bisa dibagi 3 enggak, 48 bisa dibagi 2 enggak, itu yang paling gampang. Yang paling gampang kayak gini juga nih 32 bisa dibagi 2 enggak? Kalau dibagi 2 di hasilnya 16 ya udah, berarti tinggal itu 48 aja nih, 48. 48 dia dapat dari mana? 1 kali 48 kan? Terus dia 2 kali 48 dibagi 2 hasilnya 24 gitu kan. Terus kalau dibagi 3, 48 dibagi 3 1 16 gitu kan. Dibagi 4 bisa nggak? Dibagi 4 sama dengan 12. Dibagi 5 bisa nggak bisa. Dibagi 6 sama dengan 8. Nah ini kan udah kan, berarti yang bisa diambil sebenarnya ini nih. Yang mana yang bisa diakarkan? Yang bisa diakarkan adalah ini kan. Ya udah, yang diambil adalah 3 sama 16. 48 berarti jadinya akar 16 dikali 3 gitu kan. Dikurang 192 nih. Sekarang 192 yang lumayan gede. 192 bisa dibagi 3. 192 bagi 3 aja dulu. Karena kan di sini 3 nih patokannya, di sini 3, di depannya 3. Coba aja dibagi 3 dulu. Kalau misalkan emang nggak bisa baru dibagi bilangan prima yang lain. 192 dibagi 3. 19 dibagi 3. 6. Ya kan? 18. 18 ini sisa 1. 12 dikurang 12 dibagi itu 64. 64 bisa diakarkan kan? Bisa. Jadi dia di sini 64 dikali 3. Nah, hasilnya sama dengan ya di sini 7 akar 3 tetap ditambah
16 jadinya 4 akar 3 dikurang 8 jadinya 64 jadinya 8 akar 3. Akar dari 64 ya. Berarti sama dengan ini, karena di sini 3 semua, berarti bisa kita jumlahin nih. 7 ditambah 4 dikurang 3 gitu kan. Nah, akar 3. Kok 3 sih? 8. Nah, berarti sama dengan berapa tuh? 7 tambah 4 dikurang 8. 7 tambah 4 11. 11 dikurang 8. 11 dikurang 8 sama dengan 3 kan? Berarti di sini 3 akar 3. Nah, begitu deh hasilnya. Selesai. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Kalian jangan lupa kalian harus tetap latihan. Banyak latihan, banyak mengerjakan soal. Insya Allah nanti pasti akan lancar buat mengerjakan soal-soal berikutnya. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu, dan ikuti protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.